Hai friend. Jadi postingan ini kita buat karena di klinik kita menemukan atau menerima pasien dengan beberapa case yang sama gitu. Yaitu dengan kasus jerawat. Nah, di mana pasien-pasien ini pengobatan sebelumnya di tempat lain itu menggunakan obat minum untuk jerawat, yaitu berupa oral isotretinoin atau Roakutan. Nah, di mana cara pakainya itu salah gitu. Sedangkan obat ini cukup beresiko tinggi, sehingga bila cara pemakaiannya tidak sesuai aturan, maka akan menimbulkan resiko yang cukup berbahaya. Nah, bahkan ada case di mana seorang wanita berjerawat, terus kemudian diresepkan oral isotretinoin ini, padahal dia planning mau menikah, dan akhirnya setelah menikah, hamil, dan akhirnya bayinya beresiko untuk terjadi kecacatan. Yuk kita bahas mengenai oral isotretinoin atau Roakutan. Oral isotretinoin ini adalah obat oral derivat dari vitamin A. Dan memang oral isotretinoin ini digunakan indikasinya untuk jerawat parah. Nah, apabila dengan pengobatan yang lain, dengan treatment maupun dengan obat minum, oles yang lain tidak mempan, maka bisa digunakan oral isotretinoin ini. Dan ini memang standar internasional. Cuman di luar negeri oral isotretinoin itu udah FDA approved. Cuman di Indonesia sepertinya BPOM masih belum melegalkan obat ini. Nah, bisa jadi alasannya karena faktor risikonya sangat tinggi. Mekanisme bekerjanya dari oral isotretinoin ini adalah untuk menghambat aktivitas glandula sebasea. Sedangkan dosisnya itu khusus, jadi tidak boleh diberikan dalam dosis yang sembarangan. Nah, dosis hariannya adalah 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, sedangkan oral isotretinoin ini harus mencapai dosis akumulatifnya, yaitu sekitar 120 sampai 150 mg per kilogram berat badan. Jadi dosis akumulatif itu harus tercapai dan tidak boleh berhenti di tengah jalan kalau nggak ingin jerawatnya lebih parah lagi ke depannya. Jadi misal berat badan kita 50 kg, terus penggunaan dari isotretinoin bisa jadi sekitar 6-8 bulan, karena berhentinya isotretinoin yang awalnya 2 kali 1 itu tidak boleh langsung berhenti, tetapi harus mengalami proses tapering dulu, sehingga bisa jadi pasien itu bisa mengkonsumsi oral isotretinoin itu selama 1 tahun. Jadi tidak sama ya penggunaannya seperti antibiotik, di mana oral isotretinoin bisa dipakai 2 kali 1 selama 1 minggu aja. Dan karena minumnya dalam jangka waktu yang cukup lama, maka sebelum dan selama perawatan sampai akhir perawatan harus dicek secara laboratori, yaitu cek fungsi hati, profil lipid, nah itu harus rutin dicek. Dan pada penggunaan oral isotretinoin, sebelum memulai konsumsi obat tersebut, maka dokter harus melakukan screening, yaitu yang pertama, pasien tidak boleh ada rencana hamil. Nah, jadi kalau di luar negeri itu mereka harus screening dulu, harus tes kehamilan sekitar 2 kali, terus selama mengkonsumsi itu harus menggunakan kontrasepsi. Jadi dipastikan selama mengkonsumsi oral isotretinoin tidak hamil, karena bila hamil maka bayinya akan beresiko kecacatan. Nah, untuk bisa hamil pun itu kapan? Yaitu setelah 6 bulan stop dari oral isotretinoin itu baru boleh merencanakan kehamilan. Dan yang kedua pantangannya adalah pada orang-orang yang mengkonsumsi oral isotretinoin itu tidak boleh perawatan sembarangan gitu. Jadi tidak boleh melakukan perawatan peeling, laser, itu tidak boleh karena kulitnya menjadi lebih sensitif, apalagi menjadi fotosensitif gitu. Dan kapan boleh perawatan? Yaitu boleh perawatan 6 bulan setelah stop dari isotretinoin. Jadi bijak ya menggunakan oral isotretinoin, apalagi obat ini tersebar di Indonesia, bahkan di online pun ada gitu. Nah, padahal ini belum legal loh obatnya. Semoga bermanfaat.